bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi di channel YouTube GPI Rehoboth. Apa kabar semuanya? Saya percaya oleh anugerah Tuhan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semua itu semata-mata anugerah Tuhan sudah menudungi, melindungi, menaungi setiap saudara dan keluarga saudara. Sehingga sampai hari ini saudara kita semuanya sehat. Kita semuanya boleh melihat rencana Tuhan yang baru di balik semua yang Tuhan izinkan datang kepada kita. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu kita akan belajar tentang dari transisi menuju kepada posisi. Dari transisi menuju ke posisi yang lebih baik. Dari transisi ke posisi yang lebih baik. Puji Tuhan. Berbicara tentang transisi, hari-hari ini negara kita sedang memasuki era baru yang namanya hidup dalam kenormalan yang baru, new kenormalan yang baru. Nah, tentunya dengan kenormalan yang baru ini, pemerintah kita sekarang ini benar-benar sedang konsen sekali untuk menata kehidupan masyarakat di bangsa kita ini dengan sebuah perjalanan kehidupan yang baru. Bukan seperti dahulu lagi. Artinya sekarang ini pemerintah kita ini benar-benar mempersiapkan. Jadi masa kita hidup ini adalah sebuah masa persiapan. Kalau saya boleh katakan ini adalah masa perubahan. Atau saya lebih tegaskan lagi, ini adalah masa transisi, perpindahan dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru. Apa tujuan pemerintah kita sekarang ini menyiapkan sebuah masa transisi, sebuah masa perubahan dari yang lama kepada yang baru? Tujuannya jelas sekali, agar COVID-19 ini tidak membawa dampak penularan yang lebih luas lagi. Namun sebaliknya, penularan daripada COVID-19 ini dapat dicegah perkembangannya. Itu sebabnya masyarakat kita harus memulai sebuah pola hidup yang baru. Untuk itu pemerintah dengan tegas menerbitkan aturan-aturan yang baru yang lebih tegas lagi. Kalau sampai kita melanggar aturan tersebut ada konsekuensinya. Nah, setiap kita pun merasakan betapa ketatnya aturan-aturan yang baru itu, baik kita dalam menjalankan ibadah, aturan-aturannya begitu ketat sekali, atau kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari, aturan-aturannya begitu ketat sekali. Salah satunya misalnya, kita sekarang tidak boleh berjabat tangan lagi. Kita sekarang ini tidak boleh berdekatan, harus ada jarak 1 meter. Kita harus pakai masker, kalau tidak pakai masker kena denda. Kita harus menghindari kerumunan massa. Dan banyak aturan-aturan yang semakin diperketat oleh pemerintah. Kalau kita melanggar, kita bisa kena konsekuensinya. Entah didenda, bahkan ada sampai konsekuensi untuk dipenjara. Tujuan semua ini tentu jelas sekali, guna kepentingan kita, guna kepentingan keluarga kita, guna kepentingan masyarakat di mana kita bersosial. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, agar setiap kita ini dapat terhindar dari tertularnya COVID-19 ini yang bisa membawa dampak kematian atau menulari orang lain. Sekarang inilah situasi di negara kita sedang diterapkan, yaitu disebut sekarang ini adalah masa peralihan, masa perubahan, masa transisi, atau suatu perpindahan dari cara yang lama ke pola hidup yang baru. Suatu masa perubahan, suatu masa peralihan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam menjalani masa transisi atau masa persiapan atau masa perubahan ini, setiap kita harus menjalaninya dengan sikap optimis. Saya ulangi, harus menjalaninya dengan sikap optimis. Kenapa, saudara? Karena di balik semua yang Tuhan izinkan, semua ini, di balik semua yang Tuhan izinkan ini,
di negara kita ini pasti ada sesuatu yang lebih baik yang sudah Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita semuanya. Nah, untuk itu saya ini sangat tertarik ketika dengar kata masa ini adalah masa transisi. Bagi saya, sebuah masa transisi itu sangat menarik sekali. Kenapa? Karena di Alkitab dicatat beberapa peristiwa di mana ketika suatu bangsa atau suatu masyarakat atau satu keluarga atau satu individu sedang diizinkan oleh Tuhan masuk di dalam sebuah masa transisi, masa perubahan, masa peralihan, saya melihat di Alkitab segala sesuatu di situ ada campur tangan Tuhan, di mana biasanya itu akan berakhir dengan suatu posisi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau bangsa itu, masyarakat itu, keluarga itu, individu itu peka dengan sebuah masa transisi yang sedang Tuhan izinkan, biasanya bangsa itu, masyarakat itu, atau keluarga atau individu itu akan mengakhiri perjalanan masa transisi itu mendapatkan posisi atau status yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena masa transisi itu bagi Tuhan adalah jalan menuju kepada posisi yang jauh lebih baik. Saya ulangi, karena masa transisi itu bagi Tuhan adalah jalan menuju posisi yang jauh lebih baik. Masa transisi seringkali dipakai Tuhan untuk seseorang mengalami perpindahan dari hal-hal yang lama kepada hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini, yang bertemakan dari transisi menuju posisi yang lebih baik, saya percaya firman Tuhan ini akan menuntun setiap kita yang sedang ditaruh di bawah di musim transisi ini. Kita akan menemukan posisi kita yang telah dirancang oleh Tuhan di tahun ini, yang jelas rancangan-rancangan Tuhan bagi kita sebagai anak-anaknya bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera yang akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Di musim transisi ini selalu akan terjadi perpindahan. Perhatikan baik-baik. Di musim transisi yang Tuhan izinkan datang kepada kita, selalu akan terjadi sebuah perpindahan dari yang lama kepada yang baru, dari yang lama menuju yang baru. Saya percaya bahwa di musim transisi ini akan ada anggur yang baru yang siap akan dicurahkan atas kita. Dan anggur yang baru itu berupa ada kuasa yang baru, ada urapan yang baru, ada pemulihan dalam rumah tangga, ada pemulihan secara ekonomi, ada pemulihan secara kesehatan, ada pengharapan baru, ada pintu-pintu yang baru akan terbuka, ada kesempatan-kesempatan yang baru, ada peluang-peluang yang baru. Itu anggur yang baru yang Tuhan sediakan di depan kita di balik masa transisi yang sedang kita hadapi bersama-sama ini. Tentunya saudara, ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semuanya. Bagaimana di musim transisi keadaan ekonomi kita seperti ini, keadaan pekerjaan kita seperti ini, keadaan situasi kita bersosial seperti ini, keadaan rumah tangga kita seperti ini, masa depan anak-anak kita yang kuliah, yang sekolah kita tidak tahu bagaimana selanjutnya. Bagaimana ini bisa terjadi sebuah perubahan? Nah, justru keadaan kita inilah, ini yang saya sebut adalah masa transisi. Karena di setiap masa transisi itu adalah sebuah masa perubahan dari yang lama kepada yang baru. Sejak memasuki tahun 2020 ini, saya sangat merasakan tuntunan Roh Kudus agar menyiapkan
umat Tuhan, menyampaikan kepada semua umat Tuhan untuk berani memperluas atau mengekspan kehidupan rohani kita lebih daripada tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan. Kenapa kita harus memperluas, mengekspan kehidupan rohani kita lebih dari tahun-tahun yang sudah kita tinggalkan? Karena Tuhan berfirman kepada orang-orang yang kehidupan rohaninya, orang-orang yang mau memperluas kapasitas kehidupan rohaninya, yaitu imannya mau direntangkan, diperluas, kesetiaannya mau diperluas, direntangkan, ketaatannya kepada Tuhan mau direntangkan, maka Tuhan berjanji akan mencurahkan kemakmuran dalam segala hal atas orang tersebut. Jiwa orang itu akan dimakmurkan, keadaan orang itu akan dimakmurkan. Istilah dalam firman Tuhan, kalau wadah rohani kita mau diperbaharui lagi, mau diperbesar lagi, mau dibersihkan lagi, maka Tuhan akan mengisinya dengan anggur yang baru. Tetapi wadah rohani yang tidak mau diperbaharui, kapasitasnya tetap seperti dulu, tidak mau diperbesar, istilahnya kantong yang lama itu tetap dipertahankan, maka Tuhan juga tidak akan mengisi dengan anggur yang baru. Karena anggur yang baru hanya akan diisi kepada kantong yang baru. Matius 9 ayat 17 mengatakan seperti ini. Matius 9:17 mengatakan seperti ini. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikianlah terpeliharalah kedua-duanya. Dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bulan ke-6 di bulan Juni ini, Roh Kudus memberikan inspirasi kepada saya untuk melihat dengan jelas tentang musim transisi ini. Yaitu sebuah musim perpindahan dari yang lama menuju yang baru. Anda harus mempersiapkan benar-benar kehidupan rohani Anda untuk menangkap pesan Tuhan ini. Kalau Anda ingin dibawa masuk kepada hal yang baru dari Tuhan. Lewat apa? Lewat musim transisi ini. Jadi saya mau mendorong kepada setiap saudara hari ini, persiapkan diri saudara secara totalitas. Karena tiba-tiba di bulan-bulan yang akan kita lewati ini, ada sebuah pergerakan Allah yang sangat supranatural, bergerak dengan kairos yang begitu cepat, seperti angin yang bertiup begitu kencang, melanda suatu tempat. Dan ini dicatat oleh firman Tuhan seperti yang dialami murid-murid di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4. Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, saya ulangi, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kisah Rasul pasal 2 ini mencatat dengan jelas, ini adalah sebuah masa transisi yang dialami oleh murid-murid setelah Yesus naik ke surga, meninggalkan mereka semuanya. Saat itu murid-murid ada di dalam penantian di sebuah loteng di Yerusalem, karena Yesus berjanji akan mengirimkan seorang penolong. Tetapi Yesus tidak pernah memberitahukan seperti apa penolong itu dan kapan penolong itu akan datang di tengah-tengah murid-murid. Yesus hanya berkata kepada murid-murid bahwa mereka harus menantikan apa yang dijanjikan Tuhan sampai mereka diperlengkapi kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Yesus tidak berkata, nantikanlah itu selama 10 hari. Yesus tidak berkata demikian. Sehingga setiap hari mau tidak mau, murid-murid
ada di dalam penantian dengan tekun dan sehati dalam doa. Setiap hari tanpa tahu kapan Roh Penolong itu akan dikirim kepada mereka. Murid-murid tidak menyangka bahwa hari itu, tepat di hari Pentakosta itu, di tempat mereka berkumpul dan berdoa, tiba-tiba, dengarkan baik-baik ini, tiba-tiba ada angin yang bertiup dengan keras dan belum habis keterkejutan mereka, tiba-tiba ada lidah-lidah api yang lidah-lidah yang menyerupai api hingga hinggap di atas kepala mereka dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Hidup mereka menjadi berubah secara spiritual. Tadinya mereka hidup diliputi rasa takut, cemas, khawatir. Namun setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka sekarang diliputi keberanian yang luar biasa. Bahkan salah satu muridnya yang bernama Petrus yang sebelumnya takut, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tiba-tiba setelah ia dipenuhi dengan Roh Kudus, dia dengan penuh keberanian berdiri di depan ribuan orang memberitakan siapa Yesus itu. Karena oleh urapan Allah, Petrus membawa pertobatan lebih daripada 3.000 orang percaya kepada Yesus. Bahkan apa yang terjadi? Bayangan Petrus saja dapat menyembuhkan orang yang sakit. Jadi dalam waktu yang singkat, dari sebuah pergerakan angin dari Allah, membuat semua murid-muridnya mengalami hal yang supranatural, yang benar-benar baru. Selama ini belum pernah dia alami. Dia alami melalui masa transisi penantian, tiba-tiba ada sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan murid-murid. Jadi saudara, saya mau katakan, perhatikan baik-baik. Jangan kaget. Bagi saudara yang terus tetap bertekun dan setia kepada Tuhan di masa-masa transisi ini, di masa-masa peralihan ini, di masa-masa perubahan ini, kalau saudara tetap bertekun dan setia seperti murid-murid ini, tiba-tiba di bulan ini atau di bulan-bulan yang Anda lewati akan ada angin perubahan yang besar melanda rumah tangga saudara, melanda kesehatan saudara. Bahkan selama ini Anda punya pergumulan, tiba-tiba Anda ditemukan dengan seseorang yang sebelumnya belum pernah saudara berjumpa atau kenal. Orang itu dipakai Tuhan untuk membawa Anda memasuki suatu pintu yang terbuka dengan lebar di musim yang baru ini. Apakah saudara percaya hal ini akan terjadi? Bahwa di musim transisi ini hal yang lama itu akan berpindah kepada hal yang baru. Sehancur apapun keadaan saudara, kalau Tuhan sudah membawa saudara dan saya ke musim perubahan, musim peralihan, pasti keadaan kita akan mengalami perubahan. Pasti akan mengalami perubahan seperti yang terjadi di kota Samaria. Saat itu ada kelaparan yang begitu hebat, sampai timer pati pun saja dimakan. Bahkan sampai ada ibu yang tega memasak anaknya karena begitu hebatnya kelaparan itu. Namun saudara lihat, ketika sudah tiba waktunya musim transisi itu datang, hanya dalam waktu 24 jam Tuhan bisa memakai 4 orang kusta yang sama sekali tidak diperhitungkan telah membawa kelimpahan yang besar bagi Samaria. Ini adalah waktunya kita harus mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan, karena Tuhan sudah sediakan di depan kita setelah kita melewati musim transisi ini. Karena setiap kita di musim transisi ini, di musim perpindahan ini, sesuatu yang baru itu sudah Tuhan sediakan. Perhatikan saya, di musim transisi ini, hal-hal yang selama ini membatasi atau menghalangi setiap saudara, membatasi dan menghalangi diri saudara dan saya untuk berpindah dari hal-hal yang baru, akan dihancurkan
oleh urapan Allah yang telah hadir dalam hidup kita. Saya ulangi, hal-hal yang selama ini membatasi dan menghalangi diri saudara dan saya untuk berpindah dari yang lama kepada hal yang baru di musim transisi ini akan dihancurkan oleh urapan Allah yang hadir dalam hidup kita, yang kita undang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, batasan-batasan yang telah dibuat iblis yang selama ini menghalangi kita untuk kita mengalami hal yang baru, saya katakan sudah tidak bisa ditahan lagi. Karena Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya untuk berperang dan menghancurkan batasan-batasan yang selama ini membatasi kita. Dan mari kita percaya bahwa ini waktunya, saatnya, setelah musim transisi ini, perkara-perkara baru pasti akan mewarnai kehidupan kita. Mari kita lihat contoh. Orang-orang yang oleh Tuhan dibawa masuk ke musim transisi, musim perpindahan, apa yang terjadi dengan mereka? Kita akan melihat musim transisi yang dialami oleh orang-orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan, musim transisi yang dialami oleh orang Israel dari Mesir ke Kanaan. Ketika orang-orang Israel sudah mulai melangkah di musim transisi di mana mereka mulai bergerak, berpindah menuju ke tempat yang baru dari Mesir, keluar dari Mesir mau menuju ke padang gurun, iblis berusaha untuk menghentikan orang-orang Israel agar tidak bisa masuk ke Kanaan, agar tidak mengalami hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Iblis telah memakai Firaun untuk mengejar kembali orang-orang Israel yang sudah keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan ini, agar ditangkap kembali, diperbudak lagi. Tetapi sudah lihat, ketika musim transisi sudah tiba bagi orang Israel, Tuhan telah memakai tongkat Musa yang diulurkan ke atas oleh Musa untuk menghentikan langkah iblis yang telah menguasai hati Firaun untuk mengejar orang-orang Israel. Dan apa yang terjadi? Sehingga ketika tongkat Musa diulurkan ke atas, mereka bisa menyeberang Laut Kolsom itu. Dan ketika sampai di seberang, ketika tongkat Musa diulurkan kembali, seluruh air itu menutup kembali dan menenggelamkan semua tentara Firaun. Haleluya, saudara dengarkan baik-baik. Tongkat Musa ini berbicara kuasa Allah. Tongkat Musa ini berbicara tentang pengurapan Allah, kuasa daripada Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah menyiapkan saudara dan saya, membawa kita kepada musim transisi, perpindahan dari lama kepada yang baru, maka Tuhan pasti akan mengawal kehidupan kita semua. Setiap kita yang ada di musim transisi ini, musim perpindahan ini, dengan kuasa Allah, dengan pengurapan Allah yang baru, setiap kita pasti dapat mencapai, memasuki kesempatan yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semuanya. Kita bukan budak dosa lagi. Kita adalah orang-orang yang siap dimerdekakan dan dibebaskan. Haleluya. Saudara-saudara, hal-hal yang selama ini juga menawan kita, membelenggu kita. Mungkin itu bentuk kekurangan. Mungkin itu bentuk ketidakmampuan. Mungkin itu bentuk keterbatasan kita, ketidakberdayaan kita hari-hari ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Semua itu tidak bisa menahan kita lagi. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hikmat dari surga. Sehingga setiap kita dapat menghancurkan apapun yang berusaha untuk menawan kita. Setiap yang setiap dialami kita. Saudara dengarkan baik-baik. Apa yang dialami kita itu juga dialami oleh Yusuf. Saya mau menunjukkan kepada saudara, apa yang dialami Yusuf itu akan dialami kepada kita. Yusuf sudah terlalu lama mengalami pembatasan-pembatasan sejak ia dijual jadi budak. Bukan berhenti di situ. Itu terus berlanjut. Tahun demi tahun menghabiskan waktunya, dia ditawan sebagai narapidana, padahal dia tidak salah. Tetapi sudah lihat, tiba-tiba waktu Tuhan datang membawa Yusuf kepada musim transisi. Yaitu suatu perpindahan yang begitu ajaib.
dialami oleh Yusuf. Tiba-tiba Yusuf dibawa kepada sebuah musim transisi. Mari kita baca Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Kejadian 41 ayat 38 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya kepada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, mari saya mau tunjukkan kepada saudara. Ketika Yusuf dibawa kepada musim transisi, sebuah musim perpindahan, semalam sebelumnya Yusuf masih memakai pakaian narapidana. Statusnya, posisinya narapidana. Tetapi hanya dalam waktu 1 hari Tuhan telah mengubahnya dengan memakai pakaian kebesaran menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dengarkanlah hal ini. Dengarkanlah hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara peka dengan sebuah perubahan musim yang terjadi sekarang ini dalam hidup saudara dan saya, maka kita pun akan menjadi agen-agen perubahan di dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam gereja kita, bahkan di dalam kota dan bangsa kita, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ketika Yusuf menemukan musim perubahan dalam hidupnya, ia telah menjadi agen perubahan dalam keluarganya, dalam bangsanya, bahkan seluruh dunia. Sudah lihat ini? Jadi jangan katakan siapa saya. Tetapi kita harus lihat hari ini adalah siapakah Tuhan yang telah memanggil dan berfirman hari ini kepada setiap kita yang mendengar dimanapun Anda berada. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Bahwa Tuhan sesungguhnya mampu mengubah kita yang selama ini tertawan, yang selama ini yaitu terpenjara oleh situasi dan keadaan-keadaan kita yang serba terbatas. Sekali lagi, bisa membawa kita menjadi seperti Yusuf, mengalami kelimpahan dan peninggian dan terobosan ilahi. Amin, haleluya. Sekali lagi, jangan ragukan firman-Nya dalam situasi musim transisi ini. Sudah tiba saatnya Tuhan menggantikan pakaian narapidana kita dengan pakaian yang baru, pakaian yang indah, pakaian yang halus. Tuhan akan menaikkan posisi dan status kita sekarang di masa transisi ini ke posisi yang jauh lebih baik, dan lebih baik. Haleluya. Di musim transisi ini juga saya mau tunjukkan kepada saudara dialami oleh yang namanya Ruth. Saudara tahu sebagai seorang janda, Ruth dan Naomi hanya hidup bergantung dari belas kasihan pemilik ladang pada saat panen gandum atau jelai. Karena predikat janda menyebabkan Naomi dan Ruth ini boleh mendapat kesempatan mengambil sisa-sisa gandum atau jelai yang sedang dipanen, yang sudah dipanen. Dan hasilnya pun saudara tidak seberapa. Cukup untuk makan mereka setiap hari. Satu saat mereka dibawa masuk pada sebuah musim transisi. Yaitu sebuah keadaan di mana
mereka sudah tidak bisa memungut sisa-sisa gandum dan jelai lagi karena musim panen sudah habis. Musim panen sudah habis. Artinya sekarang mereka ada dalam posisi di musim transisi, sebuah perubahan. Tadinya mereka dapat mengambil sisa-sisa jelai dan gandum, sekarang mereka tidak bisa lagi. Mari kita baca Rut pasal 2 ayat 23. Rut pasal 2 ayat 23. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ayat 23 menulis musim menuai jelai dan gandum telah berakhir. Artinya di dalam situasi ini Rut dan Naomi sekarang menemukan sebuah masalah baru. Mereka ada dalam sebuah masa perubahan. Mereka adalah sebuah masa transisi. Tuaian sudah habis. Selama ini mereka hidup bergantung dengan sisa-sisa gandum dan jelai. Sekarang sudah habis. Mereka tidak bisa mengenakan status jandanya untuk mencari belas kasihan dari manusia lagi. Karena masa panen sudah habis. Dalam situasi seperti itu, apa yang menjadi keputusan mereka di masa transisi ini? Apa yang menjadi keputusan Naomi di masa transisi ini? Naomi telah menyiapkan sebuah perkataan, telah menyampaikan sebuah perkataan kepada Rut. Coba perhatikan baik-baik perkataan Naomi ini. Rut pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Rut pasal 3 ayat 3 dan keempat. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Saudara perhatikan, di tengah-tengah masa transisi itu, Naomi memberikan sebuah nasihat yang berupa sebuah perkataan yang mengandung profetik. Bahwa Rut harus mandi dan berganti dengan pakaian yang paling bagus ia punya. Berarti Rut harus menanggalkan pakaian jandanya. Pakaian janda di sini berbicara hidup dalam batasan-batasan. Pakaian janda di sini berbicara tentang hidup yang hanya dari sisa-sisa. Hidup dari belas kasihan manusia. Rut harus mengenakan pakaian yang baru, yang bagus. Yang artinya dia harus percaya akan penyediaan Allah yang baru. Dia harus percaya akan ada yang lebih baik dan yang lebih baik itu ada di depannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, percaya ada hal yang baru dari Allah yang sudah disediakan bagi orang yang mau memperbesar kapasitas imannya dan ketaatan kepada Tuhan. Itu akan membuahkan berkat yang baru. Lihat respon Rut terhadap perintah Naomi. Pasal 3, Rut pasal 3 ayat 5. Rut pasal 3 ayat 5 mengatakan seperti ini. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Artinya Rut berani mengambil keputusan untuk taat. Rut berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Naomi. Rut mengambil keputusan untuk berani melangkah. Saya ulangi, kata-kata Rut itu memiliki arti Rut berani taat, Rut berani percaya, dan Rut berani melangkah. Ia melakukan persis seperti yang diperintahkan Naomi. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita dari kisah Rut ini, Boas akhirnya menebus Rut dan menjadikan Rut ini menjadi istrinya. Dan melalui Boas dan Rut menurunkan sebuah generasi pengukir sejarah, yaitu Daud. Ini adalah keturunan Boas dan Rut. Dan dari Daud
telah menjadi nenek moyang Yusuf dan Maria yang membawa kelahiran Yesus Kristus di dunia ini. Saudara dengarkan baik-baik kebenaran firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan sudah membawa seseorang memasuki musim transisi, musim perpindahan, dengarkan baik-baik, tidak ada yang tidak terlaksana. Tidak ada yang tidak terlaksana. Tuhan pasti melaksanakan apa yang telah difirmankannya. Jadi bersiaplah untuk mengalami sesuatu yang baru di musim transisi ini. Kalau setiap kita mau diperbarui pikiran lama kita yang selama ini membatasi Tuhan, kalau setiap kita mau diperbarui mental lama kita, kalau setiap kita mau diperbarui kehidupan rohani kita, dan setiap kita mau diperbesar kapasitas rohani kita, maka di bulan ini dan bulan-bulan yang akan kita lalui akan menjadi bulan yang baru untuk Tuhan mencurahkan anggur yang baru, pintu yang baru, kesempatan yang baru, peluang yang baru atas kesehatan kita, atas rumah tangga kita, atas persoalan kita, atas ekonomi kita, bahkan atas masa depan kita. Karena Tuhan sudah merencanakan kepada setiap kita untuk memiliki status yang baru, posisi yang baru di balik musim transisi yang kita lewati ini. Apakah saudara mau mempercayai bahwa justru di musim transisi inilah Tuhan akan memberikan kepada kita posisi yang baru, status yang baru buat kita semua. Untuk itu bersiaplah di musim transisi ini, perbesar kehidupan rohani kita. Tetaplah setia, dengar-dengaran tuntunan Tuhan. Jangan ngomel, jangan mengeluh. Jangan batasi diri kita dengan hal-hal yang lama. Hiduplah dengan sikap yang optimis bahwa di dalam Tuhan yang disebut segala sesuatunya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Anda dan saya tiba-tiba akan dibawa kepada sebuah perubahan yang baru. Bersiaplah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan dengan apa yang Tuhan sediakan di balik musim transisi ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan dan lewat begitu saja apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita sekiranya hari ini, setiap kita yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, segera mengambil keputusan. Seperti yang Tuhan firmankan hari ini, Tuhan kita pasti membawa kita kepada posisi yang baru dan membawa kita kepada status kita yang baru, dan itu sudah dirancangkan dan disediakan Tuhan bagi orang yang berharap kepada Dia. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur apa yang Kau sampaikan hari ini. Kami semua yang mendengar berita firman-Mu hari ini, mungkin saat ini kami sedang ada dalam posisi, dalam keterbatasan, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Bahkan kami tidak bisa melihat apa yang harus kami kerjakan di waktu-waktu ke depan ini. Kami sekarang mengerti, ternyata Tuhan mengizinkan kami tiba masuk ke musim transisi, musim perubahan, musim peralihan. Dan setelah musim ini ada musim yang baru yang Tuhan sudah sediakan. Di mana di musim transisi ini Engkau sedang menyiapkan kami, membawa kami dari yang lama kepada hal yang baru. Tuhan, kami sadar banyak kali di dalam situasi sekarang ini kami mengeluh, kami ingin menyerah, kami ingin putus asa. Sebab kami tidak melihat sesuatu yang baru di depan kami. Tapi sesungguhnya hari ini Tuhan berbicara, justru di balik musim transisi ini ada sesuatu yang baru. Tuhan sudah sediakan. Seperti kehidupan dari murid-murid, seperti kehidupan daripada Ruth. Kami percaya itu akan terjadi dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, kami ingin meningkatkan kapasitas rohani kami. Kami ingin menjaga rohani tidak lelah, tidak letih. Tetapi biar kami terus optimis melihat apa yang Kau kerjakan di balik semua ini. Ada hal yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih baik akan terjadi di depan kami. Ada posisi, ada status kami yang lebih baik akan mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas kebenaran-Mu. Biar segala sesuatu yang kebenaran yang kami dengar ini membuat kami semakin teguh berdiri di dalam Engkau dan menantikan tiba-tiba sesuatu yang baru itu terjadi dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam kesehatan kami, dalam ekonomi kami, bahkan dalam masa depan kami, dalam usaha
usaha kami, dalam bisnis kami, dalam segala hal. Kami percaya ada posisi, ada status yang baru akan mewarnai kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah Bapak Ibu Saudara dimanapun mereka berada. Biar di musim transisi ini mereka boleh melihat dengan mata iman mereka ada sesuatu yang lebih baik akan terjadi di bulan-bulan di tahun ini yang akan kami lewati ini. Kami mengucap syukur buat semuanya. Kami kembalikan puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menjaga, melindungi kesehatan. Tuhan akan memberkati setiap usaha. Bahkan Tuhan akan membukakan pintu-pintu, peluang-peluang yang baru, kesempatan yang baru bagi setiap saudara-saudara semuanya. Diberkatilah dimanapun saudaraku berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih.